teman-teman semua, perkenalkan nama saya Robert Marpaung dengan NIM 2403036049. Saya akan menjelaskan siklus urea, proses kunci detoksifikasi amonia. Oke, kita lanjut. Apa sih siklus urea? Siklus urea adalah jalur metabolik yang mengubah amonia beracun menjadi urea yang kurang racunnya untuk dikeluarkan dari tubuh. Proses ini terjadi terutama di hati, meliputi 5 langkah utama, yaitu sintesis karbomoil fosfat, pembentukan sitrulin, dan sintesis arginosuksinat, pembelahan arginosuksinat menjadi arginin dan fumat, serta konversi arginin menjadi urea ornitin. Oke, kita lanjut. Mengapa siklus urea sangat penting? Siklus urea itu sangat penting karena menetralisir amonia beracun dari metabolisme protein dengan mengubahnya menjadi urea yang lebih tidak berbahaya untuk diekskresikan melalui urin. Proses ini mencegah penumpukan amonia yang dapat merusak organ terutama otak dan ginjal. Oke, kita lanjut. Tujuan utamanya yaitu yang pertama itu mengubah amonia menjadi urea yang tidak beracun. Yang kedua, membuang kelebihan nitrogen dari tubuh. Proses ini juga berfungsi untuk membuang kelebihan nitrogen hasil metabolisme protein agar keseimbangan nitrogen dalam tubuh tetap terjaga. Yang ketiga, menjaga keseimbangan pH, mencegah alkalosis atau asidosis akibat perubahan kadar amonia. Lanjut. Oke, langsung ke tahapnya. Yang pertama itu tahap pembentukan karbomoil fosfat. Tahap pertama menjadi di mitokondria hati, di mana amonia bereaksi dengan bikarbonat dan menggunakan 2 molekul ATP untuk membentuk karbomoil fosfat. Reaksi ini dikatalis oleh enzim karbomoil fosfat sintesis 1 yang diaktifkan oleh N-asetil glutamat. Tahap ini merupakan langkah pengaturan utama dalam siklus urea karena menentukan kecepatan keseluruhan reaksi. Oke, tahap kedua, kita lanjut ke tahap kedua. Tahap kedua itu pembentukan sitrulins. Pada tahap ini karbomoil fosfat bereaksi dengan ornitin membentuk sitrulins melalui bantuan enzim ornitin transkarbomilase. Proses ini juga berlangsung di mitokondria hati. Setelah terbentuk sitrulin kemudian dikeluarkan ke sitosol. Untuk melanjutkan tahap berikutnya, tahap ini penting banget karena ornitin akan digunakan kembali untuk memulai siklus urea baru, menjaga keberlangsungan proses detoksifikasi amonia. Lanjut ke tahap ketiga, pembentukan arginosuksinat. Sitrulin yang telah keluar ke sitosol akan bereaksi dengan asparat dan ATP untuk membentuk arginosuksinat. Reaksi ini dikatalis oleh enzim arginosuksinat sintase. Asparat berperan penting karena memberikan atom nitrogen kedua yang diperlukan untuk pembentukan urea. Kita lanjut ke tahap keempat, pemecahan arginosuksinat. Pada tahap ini arginosuksinat dipecah oleh enzim arginosuksinase atau arginosuksinat liase menjadi arginin dan fumarat. Proses ini berlangsung di sitosol hati. Fumarat kemudian dapat masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan energi sehingga menunjukkan adanya hubungan antara siklus urea dan siklus Krebs. Tahap ini menjadi penghubung penting antara metabolisme nitrogen dan energi sel. Kita tahap kelima, tahap terakhir. Tahap terakhir ini terjadi di sitosol hati di mana arginin dihidrolisis oleh enzim arginase dengan bantuan air untuk menghasilkan urea dan ornitin. Urea yang terbentuk akan dikeluarkan melalui ginjal bersama urin, sementara ornitin kembali masuk ke mitokondria untuk memulai siklus baru. Tahap ini menandai selesainya satu putaran siklus urea. Kesimpulannya yaitu peran vital siklus urea. Siklus urea itu merupakan jalur metabolik yang penting yang berfungsi menetralkan amonia beracun dengan mengubahnya menjadi urea yang aman untuk dibuang melalui urin. Proses ini berlangsung di hati, melibatkan 5 tahap reaksi enzimatik yang terjadi di mitokondria sitosol. Selain berperan dalam detoksifikasi amonia, siklus urea juga menjaga keseimbangan nitrogen dan membantu stabilitas pH tubuh. Gangguan pada salah satu enzim dalam siklus ini dapat menyebabkan penumpukan amonia yang berbahaya bagi tubuh. Dengan demikian, siklus urea berperan penting dalam menjaga homeostasis tubuh dan menjadi aspek krusial dalam fungsi metabolisme serta kesehatan manusia. Oke, sekian dari penjelasan saya pada malam hari ini. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang lengkap dan jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys in the next video.